Oke, Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Om Swastiastu, salam sejahtera, santi-santi, selamat pagi untuk semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Yang pertama PBD, yang kedua model kompetensi. Saya minta untuk yang PBD itu ada presentasi dari 2 kelompok atau 2 orang tentang hasil LK-nya. Nanti kemudian baru kita diskusikan dari situ. Karena setelah saya melihat di LMS kemarin, Bapak Ibu sudah banyak mengunggah LK 1 sampai 5 di LMS-nya. Meskipun ada yang belum ya, oleh karena itu kita coba berbagi yang sudah mengunggah LK nanti mohon dipresentasikan 2 kelompok saja. Nanti mungkin bisa Mas Heru menentukan siapa yang presentasi, baru kemudian kita diskusikan bareng-bareng. Namun sebelum itu, saya juga ingin mengulang kembali apa yang telah kita bicarakan 2 hari lalu, karena di LMS juga Ibu Bapak sedikit banyak ada yang menanyakan tentang LMS itu sendiri, terus kemudian tentang teknologi prioritas, lalu hal-hal yang lain seputar pembelajaran yang sekarang ini. Jadi saya hanya ingin mengulangi saja bahwa LMS itu Learning Management System yang biasa digunakan oleh lembaga pendidikan kalau untuk mengajarkan atau melatihkan sesuatu secara online, di mana ini seperti kelas virtual, kira-kira begitu. Nah, kemungkinan Ibu Bapak yang kemarin menanyakan belum paham LMS itu, karena kebiasaannya kita ini mungkin seringnya pakai Google Classroom, tetapi LMS kita ini pakai Moodle gitu. Jadi banyak jenis LMS yang disediakan, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kita bisa menggunakannya. Kira-kira begitu ya. Jadi ini seperti kelas virtual, jadi ada guru, ada siswa, ada bahan ajar, ada tugas, ada tutorial, macam-macam itu LMS. Banyak pihak yang menyediakan. Yang kita gunakan sekarang adalah Moodle gitu. Terus kemudian ada yang bertanya tentang teknologi prioritas apa yang kita gunakan. Nah, karena kemarin membicarakan tentang teknologi prioritas, nah kita tidak bisa memilih salah satu karena memang ada beberapa aplikasi yang harus diterapkan di sekolah. Misalnya kalau kita mau memahami tentang kurikulum, tentang asesmen, tentang kurikulum, asesmen, terus kemudian pelatihan mandiri tentang kurikulum itu, bahan ajar, modul ajar, dan lain sebagainya itu kita bisa menggunakan perangkat atau aplikasi yang bernama PMM itu. Yang itu bisa digunakan di handphone ataupun website. Kalau kita mau misalnya sekolah itu mau membuat RKAS, itu bisa menggunakan aplikasinya Arkas. Kalau untuk misalnya pengadaan itu Siplah. Kalau untuk hal yang terkait dengan BOS itu tanya BOS gitu loh. Jadi intinya banyak aplikasi yang disediakan dan itu memudahkan. Seperti di PBD ini kita ketahui bahwa hal pertama yang perlu kita unduh dan kita lihat adalah rapor pendidikan. Dan itu bisa diunduh melalui website dan akun tertentu ya. Seperti akun kami, akun saya, Mas Heru itu nggak bisa untuk mengakses rapor pendidikan. Jadi banyak aplikasi yang disediakan, tetapi intinya adalah itu semua diharapkan bisa memudahkan proses pendidikan, penyelenggaraan pendidikan yang ada di sekolah. Kira-kira demikian. Jadi kalau ditanya teknologi prioritas yang mana yang harus saya gunakan, nah tergantung peran kita. Kalau misalnya kita tidak punya peran di dalam misalnya Siplah ya kita tidak perlu membuka Siplah gitu. Tapi kalau kita misalnya punya peran di Siplah itu karena kebetulan kita menjadi salah satu panitia atau penyelenggaranya ya kita bisa menggunakan aplikasi itu. Intinya itulah aplikasi-aplikasi yang disediakan yang bisa kita akses, bisa kita gunakan gitu. Kira-kira demikian penjelasan dari saya Ibu Bapak atas beberapa pertanyaan di LMS dan saya melihat
Di kelas ini cukup beragam, nggih. Ada yang sudah mengikuti seperti inilah, misalnya ada workshop penjaminan mutu dan sebagainya, ada yang pernah ikut kurikulum dan sebagainya, tetapi ada beberapa yang mungkin belum, atau misalnya dalam kaitannya dengan teknologi, ada yang sudah mencoba PMM, ada yang sudah bisa membuka ini, membuka itu, pakai aplikasi ini, aplikasi itu, sudah biasa menggunakan Google Meet, sudah biasa kolaborasi dengan Jamboard, dengan Google Doc misalnya, tapi ada beberapa yang belum, misalnya demikian. Nah, harapan kami, grup ini coba deh saling komunikasi satu dengan yang lain, kemungkinan yang bisa membantu yang belum bisa, yang sudah pernah mencoba memberitahu yang belum pernah, misalnya demikian, agar nanti pada nantinya itu bisa berjalan dengan baik. Itu harapan kami. Jadi setelah kita selesai 10 hari ini, harapannya grupnya tidak bubar begitu saja, tapi kita coba saling mengirim informasi, hal-hal baru yang perlu kita pelajari dan kita mengerti. Begitu nggih, Ibu Bapak. Itu pengantar dari saya. Berikutnya seperti tadi saya sampaikan, ada dua orang atau dua kelompok yang menyampaikan LK-nya. Nanti silahkan dipandu Mas Heru untuk presentasi. Setelah itu kita dari LK PBD itu baru kita bicarakan apa dan bagaimana PBD menurut forum kita ini. Jadi kalau seandainya forum ini selesai dalam 1 JP, ya sudah selesai, kita langsung pindah ke forum berikutnya, yaitu model kompetensi gitu. Gitu nggih. Saya pikir cukup jelas dari saya. Saya serahkan kepada Mas Heru untuk mengatur mekanisme presentasi dan diskusi. Monggo Pak Heru. Terima kasih Mas Eko. Bapak dan Ibu, ini kayaknya baru sedang tren yang namanya perencanaan berbasis data, tetapi tren untuk kita, tapi sebenarnya Bapak dan Ibu sudah kemungkinan besar sudah melakukan mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Kayak kemarin saya dapat informasi dari pengawas di Jawa Tengah itu, sebenarnya perencanaan berbasis data itu sejak tahun 2013 itu sudah dilakukan. Hanya di satuan pendidikan kadang belum aktif melaksanakan di satuan pendidikan. Saya belum tahu, tapi mungkin saya perlu informasi dari Pak Wayan Damarsita. Mungkin Bapak di Bali sudah melaksanakan perencanaan berbasis data ini enggak, Pak? Iya, terima kasih Pak Heru. Saya mohon maaf sebelumnya karena kebetulan hari ini saya sedang akan mengasih materi di SMK Negeri 1 Kusumbiu tentang kurikulum merdeka. Mungkin sekali lagi saya mohon maaf karena jadwal saya ada sebelum kegiatan ini dimulai, jadwal saya sampai tanggal 31 sudah penuh, Pak. Sudah penuh ya. Maka dari itu sekali lagi saya mohon maaf Pak Eko dan Bapak Ibu semua, saya untuk kegiatan ini tidak bisa fokus. Kemudian untuk di Bali secara umum memang kemarin Bapak kita kemarin kan memang yang melaksanakan itu kan dari BP Kesenian ya, tetapi secara umum memang perencanaan berbasis data itu sudah dilakukan dari dulu ya. Basis data kita kan ambil dari raport itu, tapi itu tidak semua gitu. Itu sebagian kitanya kemarin itu dari sekolah-sekolah yang dulu ada sekolah itu model, kemudian sekolah ini. Cuma sekarang ini kan datanya satu, dari tingkat pusat, kemudian provinsi, kabupaten, sekolah datanya kan satu, itu lebihnya sekarang. Mungkin itu Pak Heru ya. Yang saya sampaikan ya, belum semuanya memang, tapi beberapa sudah Pak Heru ya. Sudah melaksanakan ya. Pak Heru sekali lagi saya tidak bisa gabung secara utuh di kegiatan ini, Pak Eko juga. Hanya informasi Pak Heru, kebetulan kemarin di perencanaan berbasis data ini saya sudah dapat pelatihan kemarin langsung dari Pak
Junaidi ya, kemarin kita ber-15 orang di Jakarta kemarin ya. Kemudian kami ditunjuk sebagai pelatih nasional untuk perencanaan berbasis data ini. Maka sekali lagi saya mohon maaf hari ini tidak bisa terlibat langsung Pak Heru. Ya, maaf sebesarnya ini. Oke, tidak apa-apa Pak Darmaswito. Terima kasih nih Pak atas informasinya. Jadi informasi ini akan menjadi dasar diskusi kita Bapak dan Ibu pagi ini. Sebenarnya proses kerjanya tadi saya ingin membuat bot. Jadi Bapak dan Ibu ada ber-32 ya kemarin. Tapi saya belum tahu Bapak dan Ibu, kemarin ada yang dari awal sampai sekarang belum aktif. Saya belum tahu informasinya ya. Ada problematika atau ada masalah apakah sampai belum aktif ya dari pra-pelatihan sampai sekarang ini. Saya melihat di presensinya kemarin itu, bukan di presensinya, di activity-nya itu dari awal sampai hari kemarin, Sabtu kemarin tuh belum banyak yang belum aktif ya. Saya belum tahu ada masalah apa kira-kira Bapak dan Ibu mungkin ada tahu permasalahannya. Mungkin ya, saya mungkin ada Bapak dan Ibu tahu informasi tentang itu. Saya kemarin sempat melihat ininya, masalah melihat aktivitinya ya. Kira-kira ya. Terus Bapak dan Ibu kalau kita melihat di respon itu ada juga yang dilewati, ada yang enggak. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu kalau memang belum mungkin ada aktivitasnya di LMS, mohon nanti Bapak dan Ibu memeriksa ulang ya. Jadi memeriksa ulang apa yang sudah dilakukan atau yang belum, atau saya ini masih tercentang atau sudah tidak tercentang lagi. Jadi nanti mohon dicek lagi. Diteling Bang kondisinya. Oke. Itu Bapak dan Ibu, dan terima kasih Pak Darmaswito untuk informasi tentang perencanaan berbasis data. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan perencanaan berbasis data ini sudah tidak ada masalah lagi, atau kalau memang masih ada masalah atau ada kebingungan, ada mungkin belum terpahaminya, mari kita diskusikan di pagi ini. Kira-kira ada nggak Pak yang perlu diskusikan di perencanaan berbasis data ini? Sebelum kalau kita obrolkan kan banyak ya, tidak terlalu ribet di perencanaan berbasis data itu. Meskipun sebenarnya itu juga kalau yang prosesnya yang sekarang menurut saya Bapak dan Ibu mohon maaf itu adalah proses di tim penjamin mutu ya. Tapi tidak ada salahnya Bapak dan Ibu di satuan pendidikan juga melaksanakan atau berlatih membuat sebuah perencanaan untuk pekerjaan tahun depan itu berbasis data. Data itu dari mana Bapak dan Ibu? Dari raport pendidikan kita atau raport satuan pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mau mencoba atau mengerjakan atau menganalisis perencanaan berbasis data ini juga tidak serta-merta kita bisa mengambil data. Bapak dan Ibu harus mengunduh dulu datanya dari raport pendidikan Bapak dan Ibu dulu. Baru kalau sudah terunduh dan tahu datanya, data itu bisa kita analisis kira-kira apa sih yang yang akan menjadi pekerjaan kita tahun depan itu seperti apa. Itu untuk awalnya Bapak dan Ibu. Dan kira-kira saya perlu tanggapan Bapak dan Ibu, ada masalah nggak dengan perencanaan berbasis data ini? Monggo silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada persoalan atau masih ada kebingungan. Silakan Bapak dan Ibu.
Silakan Pak Komangurah. Baik, terima kasih Bapak Heru, Pak Eko, Bapak Mentor. Mohon izin rekan-rekan semuanya, para senior saya. Begini Pak, kemarin saya mencoba mengerjakan Lembar kerja. lembar kerja selanjutnya. Apa saya yang masih belum tahu informasi atau bagaimana Pak ya? Kalau tidak salah kelompoknya yang belum ada, seingat saya, makanya kemarin mencoba, wah ini kelompoknya apakah nanti ini di sesi berikutnya begitu kan, ininya karena kelompok belum disampaikan, makanya saya kan berselancar aja Pak, maksudnya berselancar. Jadi ya bingung, memang harus ada diskusi di sana karena kan background masing-masing berbeda. Dalam artian seperti saya kalau memang tidak terlalu berkecimpung sana karena lebih ke jurusannya begitu kan. Jadi ada beberapa yang memang perlu didiskusikan. Jadi dalam artian kesulitan pasti ada begitu. Jadi karena intinya berusaha menjadi pejuang centang jadinya Pak, yang biar tercentang tetapi ya tidak maksimal gitu sih gininya Pak. Kalau tidak salah kelompoknya yang belum ada Pak, gininya Pak dibagi. Itu aja sih Pak dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ngurah Widana. Jadi begini Pak, memang kemarin itu belum dibuat kelompoknya ya. Saya pikir saya yang kurang teliti sebenarnya. Kalau dibuat kelompoknya pun sebenarnya harus membuat bot ya, tapi kan teknologi yang akan digunakan atau media yang digunakan mungkin juga dari WA Group ya. Tapi dengan forum, saya pikir kemarin ada forum itu bisa dilakukan. Tapi juga belum, tapi ya nggak apa-apa Pak. Dan pagi ini sebenarnya saya sudah membuat link board sebenarnya. Tapi settingan yang ini saya agak sedikit berbeda ya dengan kemarin, karena kalau kemarin itu saya olah sendiri gitu, kemudian saya enak bisa memasukkan board yang sudah saya buat. Dan pagi ini sebenarnya sudah saya buat sih boardnya, jadi ada 5 kelompok. Kemudian ketika saya mau masukkan itu kok berbeda dengan yang dulu gitu, dan itu juga agak membuat saya repot. Tapi ini belum saya informasikan ke Mas Fansa sebenarnya. Tapi kalau ini saya informasikan ke Mas Fansa sih sebenarnya nggak terlalu ribet. Mas Fansa akan cepat membuat bot untuk diskusi atau di ruang diskusi ini gitu. Mas Fansa masih mengikuti di sini nggak Mas? Masih Mas. Oke. Ya, Mas Heru cuman mau lapor dulu Mas Heru. Mau lapor. Ini suara dari mic-nya Mas Heru agak apa? Kecil ya? Agak berisik ya kayaknya. Agak dikit agak ada noise-nya Mas. Oh. Mungkin apa ya? Kalau yang kemarin lancar Mas, yang suara yang kemarin. Mungkin sinyalnya mungkin. Kalau Mas Eko bagus suaranya. Selamat pagi Bapak. Ya, yang kemarin pakai yang sama Mas mic-nya. Kalau sekarang masih nyambung nggak Mas? Masih suaranya cuman agak nggak kurang bersih aja suaranya. Tapi bisa didengar sih. Nggak apa-apa Mas, lanjut dulu boleh. Ya, lanjut ya. Itu Pak Semaradana dulu. Presiden. Selamat pagi Bapak semuanya. Setelah itu Pak Agustiana Kalau bisa saya usulkan kelompoknya sesuai dengan sekolahnya Pak, supaya gampang berkoordinasi di sekolah atau dengan kepala sekolah, dengan wakakurikulum, dengan guru-guru yang lain. Kita menyambung apa yang kita buat, apa yang kita unggah sesuai dengan kondisi di sekolah kami. Itu usulan saya Pak. Kemudian yang bertanya Pak, bulan sekali, mohon maaf sekali, saya jadi wakakurikulum baru 4 bulan. Belum tahu apa-apa tentang ini. Kemudian yang saya tanyakan di sini, apakah istilah APM sama dengan rapat pendidikan, Pak? Ya, ini yang tanyakan. Sukses semua, Pak. Terima kasih. Kita tampung dulu. Berikutnya Pak Agustiana. Ya, terima kasih Pak. Saya hanya mau mempertegas saja terkait dengan
hal-hal yang mau kita buat terkait dengan LK kemarin. Itu di raport pendidikan kita itu ada biru, hijau, kuning sama merah gitu ya. Nah, terkait dengan itu tentunya yang merah yang paling utama yang harus kita lakukan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah yang biru itu, yang mahir itu, kemudian yang hijau, yang cakap gitu ya, itu perlu nggak kita masukkan dalam LK tersebut? Itu, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Gustiana. Saya bantu jawab sebentar untuk Pak Semaradana. Jadi untuk yang sekarang ini kita pakai rapor pendidikan, Pak. Tidak lagi pakai APM. Rapor pendidikan itu seperti yang disampaikan Pak Heru tadi, bisa kita unduh, tapi dengan akun tertentu. Jadi seperti saya, karena saya bukan tenaga pendidik, karena kami Widya Iswara, kami nggak bisa Pak mengakses rapor itu. Dan mungkin di sekolah juga hanya ada orang tertentu yang bisa mengakses rapor pendidikan itu, tidak semua guru. Ini seperti yang disampaikan Pak Komangurah. Atau kemudian juga ini menjawab Pak Komangurah tadi bahwa sebetulnya kemarin saya sudah minta Mas Heru untuk membuat grup, tetapi ada permintaan dari peserta, grupnya seperti yang disampaikan Pak Semaradana ini. Grupnya kalau bisa sekolah masing-masing gitu, sehingga artinya nggak ada grup di kelas ini. Kalau grupnya sekolah masing-masing kan berarti di kelas ini nggak perlu dibentuk grup, karena karena sudah komunikasi dengan sekolah masing-masing. Itu kira-kira demikian ya. Terus kemudian untuk Pak Agustiana nanti mungkin Mas Heru bisa menambahkan. Jadi kalau saya tanya dulu, apakah Ibu Bapak sudah punya buku itu, buku saku tentang rapor pendidikan itu? Kan ada dua itu, buku saku itu, rapor pendidikan untuk satuan pendidikan sama rapor pendidikan untuk daerah. Apakah Ibu Bapak sudah punya semua? Kalau buku sakunya belum, Pak. Tapi kalau raport mutunya sudah saya download. Iya, iya. Oke, karena itu nanti semua bisa dijelaskan di situ. Oke, nanti buku sakunya akan saya kirim di grup WA saja, nggih? Ya. Nah, di dalam buku saku itu sebetulnya di dalam penjelasannya itu memang yang diutamakan yang merah, Pak, tapi tidak menutup kemungkinan yang biru pun kita kerjakan, sangat tergantung dari professional judgment satuan pendidikan masing-masing. Tetapi memang prioritasnya yang merah itu tentu saja, kemudian yang orange dan lain sebagainya. Bahkan di beberapa rapor pendidikan satuan pendidikan yang lain itu ada yang masih putih. Yang masih putih itu datanya belum tersedia, belum terverifikasi dan sebagainya. Tapi nantinya itu pasti akan tersedia. Karena data ini dikumpulkan dari berbagai macam aplikasi, dari Dapodik lah, dari asesmen nasional, dari SIM PKB, macam-macam kira-kira demikian, ya. Tapi intinya sebetulnya bisa dimulai dari mana saja, tetapi analisisnya dimulai dari rapor pendidikan. Lalu kemudian setelah kita analisis, baru kita menentukan professional judgment satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan kondisi real atau nyata di sekolah itu yang perlu ditingkatkan, dikembangkan, dilakukan itu yang mana. Kira-kira demikian. Itu sekilas dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Heru, silakan. Oke, terima kasih Mas Eko. Sebenarnya begini Bapak dan Ibu, kalau untuk perencanaan berbasis data itu, kita betul-betul melihat di raport ya, tadi sudah diutarakan oleh Pak Agustiana, itu ada merah, kuning, hijau, terus biru, gitu. Ada 4 itu ya. Bapak dan Ibu kalau mau mengerjakan atau menganalisisnya itu kan Bapak dan Ibu sebenarnya sudah disediakan LK1, satu itu ada 1A, 1B, LK2, LK3, LK4, dan LK5. Nah, LK itu sebenarnya memang panjang, rangkaiannya seolah-olah panjang ya untuk menganalisis, tetapi itu akan lebih ketemu, akan ketemu permasalahannya itu apa ya. Misalnya Bapak dan Ibu, kita di awal pekerjaan kan disuruh mengidentifikasi ya, identifikasi dari mana yang sudah baik, mana yang belum baik atau yang masih kurang perlu menjadi prioritas. Memang betul perencanaan atau pekerjaan ke depannya atau tahun depannya itu kan Bapak dan Ibu misalnya sekarang
mengunduh rapot, kemudian menganalisis, itu kan tidak dilakukan pada tahun yang sama, tetapi itu untuk tahun ke depannya. Nah, itu memang diprioritaskan kepada yang berwarna merah dan kuning. Jadi itu yang menjadi dasarnya. Jadi meskipun kita tidak bisa membuang yang berwarna biru dan hijau, itu juga akan menjadi menjadi tolak ukur atau menjadi referensi ketika kita menentukan akar permasalahannya. Misalnya begini Bapak dan Ibu, kemarin nih, mohon maaf, saya lanjutkan lagi. Itu di LK1 dan LK2. Di LK1A, 1B, kemudian LK2. Yang paling utama Bapak dan Ibu, yang paling penting, itu nanti di LK3, yaitu menentukan akar masalah. Nah, disinilah kemarin itu banyak yang belum ketemu sebenarnya, bukan tidak mampu ya, mungkin belum bisa menentukan akar masalah yang benar ini yang mana sih gitu. Jadi ini yang agak sedikit repot kemarin. Makanya kalau Bapak dan Ibu salah menentukan akar masalahnya, itu nanti program yang akan dibuat akan menjadi program yang ya sudah program biasanya yang kayak tahun kemarin. Misalnya ini contoh saja Bapak dan Ibu. Kemarin ada permasalahan misalnya tingkat literasi peserta didik saya itu kurang sekali. Itu ada warnanya merah gitu ya. Nah, ketika dianalisis dan ini seolah-olah menentukan akar masalahnya, dipikir ini permasalahannya di mana nih? Permasalahannya ada di, karena sarana dan prasarana untuk literasi saya kurang di satuan pendidikan itu ya. Kemudian program kerja untuk tahun ke depannya diusahakan bagaimana caranya memperbanyak sarana dan prasarana literasi. Nah, Bapak dan Ibu, rupanya akar permasalahannya bukan di situ. Jadi akar permasalahannya itu kalau kita bicara karena Bapak dan Ibu gurunya kurang memotivasi misalnya, atau sarana prasarananya kurang, itu kan ada di kelompok C, di kelompok input itu. Nah, padahal yang menurut ini bukan di inputnya ini. Ini karena prosesnya ini yang belum tepat nih. Nah, menentukan akar masalah inilah yang Bapak dan Ibu saya pikir membuat pekerjaan kita tahun depannya itu akan bukan berbeda, tetapi itu manjur gitu loh. Misalnya nih Pak, ilustrasi saja ya. Kalau saya sakit kepala, ini kebiasaannya. Kalau saya sakit kepala, apa yang harus saya lakukan? Saya minumnya Bodrek atau mungkin Paramek misalnya ya. Jadi atau minum obat puyer atau yang serbuk itu. Ya intinya adalah saya makan paracetamol. Nah, apakah benar tindakan saya, apa yang saya lakukan? Kalau saya sakit kepala, saya makannya Bodrek. Belum tentu benar Bapak dan Ibu. Rupanya sakit kepala saya itu bukan karena ada masalah di kepala saya. Sakit kepala saya itu karena saya lapar. Berarti kan akar permasalahannya berbeda. Gitu ya. Berarti kalau penyebab sakit kepala saya itu bukan karena ada saraf, karena ada mungkin ada pembengkakan atau apa. Rupanya saya sakit kepala karena lapar. Berarti kan saya tidak harus minum Bodrek atau tidak harus saya makan Bodrek, tetapi saya harus makan dulu supaya sakit kepala saya tidak sakit gitu. Nah, itu kan ada yang seperti itu. Ini di titik urgensinya itu nanti di bagaimana Bapak dan Ibu menentukan akar masalahnya. Ini ya. Jadi kalau sudah mampu menentukan akar masalah dengan tepat,
Bapak dan Ibu kan nanti di LK keempat itu akan muncul ini mulai dengan menentukan atau memunculkan solusi apa yang mau dilakukan atau yang akan dikerjakan. Jadi Bapak dan Ibu akan membuat alternatif solusi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sudah ditemukan di LK1, LK2 dan LK3. Itu yang di LK4 itu. Jadi semakin banyak Bapak dan Ibu menentukan solusi atau membuat alternatif solusi yang ada, nanti ketika di LK5 Bapak dan Ibu itu akan lebih mudah. Oh, saya akan membuat atau menentukan atau mengerjakan ini. Dari mana? Dari alternatif-alternatif solusi yang Bapak dan Ibu kolek atau yang sudah dibuat. Ini yang penting. Ini yang membuat tidak hanya kebiasaan. Nah, untuk menentukan solusi-solusi itu, Bapak dan Ibu, mari kita membuka diri kita, mari kita jujur. Misalnya nih, kadang kan ada ya satuan pendidikan yang sudahlah nggak mau repot dan ribet, misalnya yang paling mudah saja yang bisa dilakukan. Nah, ini juga Bapak dan Ibu berkaitan yang konsep yang kemarin yang dijelaskan di ARKA, dijelaskan di BOS, dijelaskan di SIPLAH itu. Bapak dan Ibu ketika menentukan sebuah pekerjaan, Bapak dan Ibu juga perlu melihat lagi ini kira-kira materi-materi apa atau program-program apa yang bisa diwadahi di ARKAS. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu akan bingung, oh saya mau melakukan pekerjaan ini. Tetapi nanti bingung mencari dukungan pendanaannya dari mana. Karena apa? Karena tidak diwadahi di ARKAS maupun ketika mau belanja di SIPLAH tidak ada. Jadi Bapak dan Ibu juga perlu melihat komponen-komponen kemarin ya. Misalnya Bapak dan Ibu menggunakan atau sumber dananya dari dana BOS misalnya. Misalnya kalau Bapak, oh saya program kegiatan ini ambilnya dari dana BOS. Di ARKAS, BOS yang program ini rupanya tidak diwadahi. Jadi kan Bapak dan Ibu meskipun menggunakan dana BOS, tetapi programnya tidak diwadahi di ARKAS kan menjadi kebingungan lagi. Saya harus mencari pendanaan dari mana ini. Nah, itu yang menurut saya penting Bapak dan Ibu ketika kita ngobroli tentang perencanaan berbasis data ini. Itu nggih. Jadi mudah-mudahan tidak ada kebingungan lagi tentang perencanaan berbasis data. Dan ya itu tadi Bapak dan Ibu kalau memang mau di kelompok, misalnya bekerja nih sekarang, oh saya kelompok satu sekolah sendiri, ya agak bingung juga. Karena sebenarnya kalau yang di LMS ini kan Bapak dan Ibu itu hanya materi kecil ya. Jadi boleh nanti bekerja ketika Bapak merencanakan perencanaan berbasis data itu satu sekolah, satu tim di sekolah. Tetapi untuk yang sekarang sebenarnya kemarin saya baginya 5 itu. Jadi nanti dari kelompok sekolah manapun jadi tidak ada masalah. Tapi itu tadi saya gagal membuat bot untuk di sekarang ini. Itu Bapak dan Ibu untuk perencanaan berbasis data nanti bisa bekerja ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya bekerja secara mandiri juga tidak apa-apa sih. Basicnya datanya dari mana? Dari satuan pendidikan Bapak dan Ibu masing-masing. Gitu nggih. Ada Pak Ketut Susila mungkin ada tanggapan. Ya, baik, terima kasih Pak Heru. Ya, mungkin saya sedikit ada beberapa masukan. Yang pertama itu terkait dengan LMS kita, Pak Heru. Yep. Karena saya cek itu kan kita format template-nya itu adalah Excel. Tetapi ketika kita upload dalam tugas diminta PDF. Sehingga kita harus LK itu kita bikin PDF, kita jadikan satu, baru kita bisa upload.
Nah, itu mungkin juga kebingungan kami, ya, karena di template terkait dengan perencanaan berbasis data ini kan LK-nya itu hampir dari Excel. Nah, sehingga tetapi ketika kita harus upload, harus kita ubah jadi PDF. Mungkin itu kebingungan kita kemarin. Nah, kemudian yang kedua, Pak Heru, terkait dengan raport mutu ini, kami di sekolah itu kan sudah mulai melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan. Cuma ketika kita lihat hasilnya di raport mutu itu kan memang ada beberapa yang memang sudah bagus, mungkin ada yang masih lemah, ya. Nah, pertanyaan kita itu kan tadi disebutkan oleh Pak Heru, raport mutu itu kan sumbernya dari berbagai data. Ada diambil di SIM BKB, mungkin ada diambil di Dapodik, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita masuk pada tahap pelaporan, nah di mana kita harus sinkronisasi, sehingga nanti kan harapan kita ke depannya, mana yang lemah-lemah sehingga raport mutu tahun depan itu bisa meningkat. Nah, ini yang kadang di satuan pendidikan kita bingung, ya. Contoh misalnya kayak kemarin guru itu harus menjadi guru penggerak, kepala sekolah harus menjadi sekolah penggerak. Nah, ini kebanyakan sekolah-sekolah itu kan kosong, nilainya lemah. Nah, itu mungkin masukannya Pak Heru, sekaligus mungkin kita sharing session pada kesempatan ini. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Pak Ketut Susila. Jadi begini Pak, oke, itu untuk yang Excel ke PDF ini ya. Kalau saya kemarin menyarankan Bapak dan Ibu yang lain, itu Excel, Bapak dan Ibu bisa itu diunduh saja. Nanti apa pekerjaannya harus ke Excel? Nggak harus, Bapak. Jadi Bapak bisa mengerjakannya nanti di Word atau itu nggak ada masalah, kan hanya sekedar LK. Makanya tadi Bapak yang namanya LK1, baik 1A, 1B, kemudian LK2, LK3 itu hanya guidance cara kerja kita untuk membuat perencanaan berbasis data. Jadi nggak harus Pak, nggak harus oh ini PDF kemudian Excel kemudian saya kerjakan di Excel kemudian mau mengerjakannya nanti oh ini harus di-convert lagi ini ke PDF. Nggak harus. Bapak bisa membuat di Excel itu Bapak bisa membuat ke Word misalnya ya, di LK1A 1B itu dipakai di Word atau diketik ulang di Word, dibuat di Word kemudian di-convert ke PDF. Itu juga akan, karena PDF itu biar settle Pak, jadi tidak diubah-ubah lagi. Itu ya, jadi yang Excel tadi Bapak jangan dipikir Excel-nya, Bapak bisa mengunduh kemudian buatlah di Word. Jadi mungkin juga akan lebih mudah bekerjanya di Word mungkin ya. Kemudian bagaimana saya akan mengubah, misalnya nih raport pendidikan di satuan pendidikan saya itu kan banyak merahnya nih. Bagaimana supaya tahun depan ini tidak merah lagi? Nah, yang tidak merah lagi itulah yang Bapak buat rencana kerjanya tahun depan. Dari hasil rencana kerja tahun depan itulah yang akan bisa memperbaiki. Jadi Bapak tidak usah ke misalnya Dapodik. Ini saya sudah lakukan pekerjaan-pekerjaan ini sesuai dengan apa yang kemarin yang masih merah-merah di raport pendidikan saya. Kemudian ini sudah saya lakukan, saya kerjakan. Ini mohon itu diubah. Enggak, nanti Bapak, mungkin Dapodik akan menampung data Bapak dan Ibu, kemudian mengunggahnya, dan itu diproses lagi. Itu akan menjadi raport yang tahun berikutnya. Tahun berikutnya Bapak, loh ini kok masih merah lagi? Mungkin ini belum dalam perhitungan raport dari input data yang masuk macam-macam itu juga ini dianggap belum berhasil. Dan kalau memang belum, ya rencanakanlah pekerjaan yang belum tadi itu Pak untuk tahun depannya gitu ya. Jadi kalau beberapa kali itu semuanya kira-kira ada yang salah ini. Mungkin ada yang salah. Saya bilang tadi itu. Jangan-jangan ini ada yang salah ketika saya menentukan akar masalahnya ini, gitu ya. Jadi bukan permasalahannya yang diselesaikan, tetapi akar permasalahannya belum ditentukan dengan benar. Makanya
permasalahan itu akan muncul terus-menerus setiap tahun gitu. Ini coba saya bilang tadi, titiknya tadi itu di LK3. Bagaimana kita menentukan akar masalahnya. Biar kalau sudah tahu akar masalahnya, itu akan perencanaannya itu akan tepat. Perencanaan kerja tahun depannya itu akan tepat. Ilustrasinya begini, Pak. Ini analogi saja ya. Kemarin itu saya 2 minggu itu sakit gigi. Jadi itu saya tidak tahu kenapa sih saya sakit gigi itu. Jadi saya pikirkan saya itu tidak ada gigi yang lubang karena memang giginya sudah habis, makanya giginya nggak ada yang lubang. Gusinya juga tidak bengkak gitu. Kenapa gigi saya sakit itu? Kemudian saya pikir-pikir lagi gitu. Oh, saya 2 hari beberapa sebelum saya sakit gigi itu, saya itu makan banyak makan gula merah itu sama kacang. Jadi ada kalau di Jogja itu namanya ampiang gitu ya. Ada makanan itu. Saya makan itu banyak dan itu ampiang dan kacangnya itu keras. Nah, kemudian saya malamnya itu lupa sikat gigi gitu. Dan itulah yang mungkin berkembang menjadi 2 minggu saya sakit gigi. Nah, ketika saya berarti bukan karena gigi saya yang salah, tapi karena pola hidup saya yang salah gitu loh. Yaitu kemudian saya melakukan, ini perlu berarti saya harus ganti pasta gigi, perlu pasta gigi yang untuk gigi yang sensitif gitu ya. Saya perlu ganti pasta gigi. Kemudian saya harus obat kumur. Kemudian ya paling mudah ya bukan menghilangkan, tetapi mengurangi rasa sakit gitu. Jadi tapi saya tahu akar masalahnya itu bukan di gigi saya, di gusi saya, tapi pola hidup saya yang salah. Saya harus merubah pola hidup saya. Nah, ini sudah tidak sakit gigi lagi. Gitu. Jadi itu Pak ya. Jadi kita tahu permasalahannya, tetapi belum tentu permasalahan itu kalau kita lakukan itu akan menyelesaikan masalah. Kalau kita tidak tahu betul akar masalahnya. Gitu ya. Jadi obatilah akar masalahnya, bukan masalah. Karena kalau teknis, saya kemarin sama Mas Eko itu ikut pembekalan yang perencanaan berbasis data itu. Mas Eko itu punya triknya atau punya mekanisme. Oh, kalau masalah ini, akar masalahnya ini, saya harus ngecek ini jangan-jangan di prosesnya ini yang tidak benar nih. Atau memang solusinya justru ada di prosesnya ini nih. Justru atau prosesnya yang merah ini yang akan saya buat solusi, atau proses yang sudah biru atau yang sudah hijau itu yang itu menjadi solusi. Jadi itu triknya sebenarnya mudah Bapak yang sekarang ini. Jadi itu penting Pak Susilo, nanti jangan berpikir masalahnya, tapi pikirkanlah akar masalahnya itu menjadi program kerja tahun depannya. Gitu nggih. Itu yang untuk Excel tadi Bapak sudah unduh gitu ya. Monggo silakan. Sedikit Pak Heru dari SMK Negeri 1 Kuta Selatan. Pak Nyoman. Suparta. Terima kasih. Nggih. Tadi mohon maaf Pak Agus Diana sebentar Pak Agus ya. Tadi resen karena dan Pak Wayan dan Mas Yuda juga resen. Tetapi monggo Pak Suparta dulu yang sekarang. Monggo Pak. Terima kasih Pak Heru. Sedikit masalah diskusi kita. Ya, saya mungkin punya usul seperti ini. Barangkali dari beberapa sekolah itu kan memiliki rapot mutu yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa merah, ada beberapa putih dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam beberapa sekolah yang rencana kita buat sebagai kelompok, saya setuju beberapa sekolah tidak satu sekolah sebagai satu kelompok. Dari beberapa sekolah itu sebagai bahan untuk kita diskusikan untuk mencari akar masalah tadi. Misalkan
Kalau di sekolah saya itu kan guru penggerak itu menjadi problem yang sangat sulit untuk kita paksakan supaya kita memiliki sebagai guru penggerak dan kepala sekolah penggerak. Nah, barangkali di sekolah lain halnya sama. Nah, sehingga dari kesamaan permasalahan dengan raport yang merah itu, kira-kira solusi kita terhadap latar belakang guru kita yang memiliki perbedaan. Maksudnya begini, guru kita itu kan ada yang memiliki motivasi dan keinginan yang tinggi untuk maju, ada yang ingin zona nyaman, sehingga untuk kita dorong menjadi guru penggerak, itu apa trik kita untuk bisa kita diskusikan antar beberapa sekolah. Nah, sehingga solusi itulah nanti kita cari, kita kerjakan untuk ke depan, sehingga raport merah tahun ini, tahun depan itu berkat diskusi kita dengan rekan-rekan yang sudah tidak merah lagi, itu kita semuanya bisa maju, sehingga guru penggerak itu yang beberapa poin merah itu, persentase guru penggerak, jumlah guru dan sebagainya, itu dalam satu wilayah Bali itu semua memiliki raport yang tidak merah lagi untuk tahun depan. Saya kira itu barangkali Pak Heru yang mungkin beberapa sekolah sekarang mungkin menyuguhkan apa sih merahnya di raport di sekolah itu, apa sih merah di raport sekolah ini, sehingga dari sana kita ambil satu bagian untuk kita diskusikan bersama sebagai solusi ke depan, sehingga tidak lagi merah di tahun depan. Itu barangkali Pak Heru, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nyoman Suparta. Nanti kita akan buat kelompok itu ya. Kita coba tidak satu sekolah, tapi lintas sekolah membuat kelompok kerjanya. Terima kasih tanggapannya Pak Nyoman Suparta. Pak Agustiana tadi? Iya, saya sedikit Pak Heru. Di LK3 itu kan ada alternatif solusi, ada solusi yang dipilih. Iya. Biasanya di solusi yang alternatif solusi itu, misalkan ya, ada 4 alternatif solusi yang ada. Kemudian solusi yang dipilih, ini saya masih agak bingung nih. Solusi yang dipilih itu mengerucut dari alternatif solusinya, ataukah boleh misalkan ya keempat-empatnya di alternatif solusi itu kita pilih gitu. Yang sedikit bingung di situ. Apakah kita akan mengerucut di solusi yang dipilih, ataukah boleh keempat-empatnya? Itu aja Pak Heru, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gustiana. Jadi nggak usah pakai alternatif solusi kalau begitu, kalau 4-empatnya dilakukan semuanya. Enggak ya, ini joke saja. Mohon maaf, ini joke saja. Tadi masih ada yang resen atau enggak? Oke, Pak Gustiana begini. Alternatif solusi tadi itu kan analogi saya Pak ya, analogi saya ya. Analogi saya itu karena sakit gigi misalnya. Solusi yang saya lakukan itu banyak kemarin itu, ada yang coba kumur dengan garam misalnya, kemudian coba kumur dengan rebusan daun sirih, macam-macam Pak. Terus ini kalau kimia gitu, coba minum Ponstan itu untuk mengurangi rasa sakit. Coba minum Cataflam. Gusi saya kan tidak bengkak, kok saya harus minum Cataflam gitu. Kemudian itu tadi, ganti pasta gigi misalnya. Itu alternatifnya yang mau dilakukan. Tapi kan saya harus melihat akar masalah. Karena sebenarnya saya sakit gigi. Penyebab saya sakit gigi itu karena saya makan ampiang, kemudian malamnya saya lupa sikat gigi. Itu yang menyebabkan saya sakit gigi. Berarti kan, ini pola hidup saya yang salah, bukan karena organnya yang salah, tetapi karena pola hidup saya yang salah. Berarti saya harus menentukan apakah saya harus minum kumur garam, kemudian kumur dengan sirih, daun sirih atau segala macam itu. Enggak, saya berarti yang perlu saya lakukan adalah saya mengganti pasta gigi saya, kemudian saya tidak boleh lupa menggosok gigi saya waktu malam hari. Jadi banyak alternatif, tetapi Bapak ujilah
alternatif solusi yang hendak dilakukan itu ujilah lagi benar enggak ini bisa menjawab atau menyelesaikan masalah. Itu dari mana? Balik lagi, Pak. Masukkan lagi, lihat lagi akar masalahnya. Di akar masalah itu kan ada indikator-indikatornya ya. Nah, itulah gunakan. Indikator-indikatornya ini yang bisa digunakan apa? Jadi tidak keempat-empatnya kemudian ya boleh Pak keempat-empatnya. Tapi ya jangan itu tadi kan jadi coba-coba lagi kan program kerjanya. Tapi pilihlah karena memang alternatif solusi paling mungkin banyak, mungkin 10 alternatif solusi gitu ya. Tetapi betul-betul ujilah alternatif solusi itu yang Anda anggap ini mampu menjawab atau menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Gitu ya. Ada lanjutannya sebetulnya Pak Heru. Yeah. Cara mengujinya itu gimana? Cara mengujinya. Cek dengan indikator, Pak. Indikator yang ada di permasalahan. Misalnya kayak literasi nih. Di kekurangan literasi itu kan indikatornya banyak tuh, Pak. Ada A, B, C, D. Nah, kira-kira ini yang bisa menjawab. Jangan-jangan ketika misalnya permasalahan ada di literasi peserta didik. Ini jangan-jangan keempat-empat indikatornya ini bermasalah. Atau bisa juga ini merah, tetapi hanya satu. Di indikatornya itu yang bermasalah sebenarnya satu, tidak keempat-empatnya. Nah, inilah kita akan menjadi fokus perencanaan kerjanya di indikator yang bermasalah ini. Ujilah dengan itu semua ya. Oh, ini cuma akarnya itu ini loh. Jadi itulah yang menjadi program kerja. Tetapi di indikator itu kan mungkin sulit akan menjadi program kerja ke depannya. Program kerja ke depannya ya tetap saja berarti apa-apa. Ini yang diprosesnya atau di inputnya nih. Itu yang menjadi ketemu permasalahannya. Oh, kalau memang diprosesnya berarti saya harus memprogramkan di prosesnya, bukan di inputnya. Tetapi ada juga kemarin itu permasalahannya banyak banget. Jadi menentukan masalah ini satu masalah. Tetapi itu menjadi satu akar masalah. Itu di list semuanya, membuat satu besar. Jadi ada berapa masalah, kemudian akar permasalahannya juga hampir mirip-mirip. Sebenarnya kalau sama ibu pengawas yang mendampingi saya kemarin, cuma dijawab sederhana, Pak, akar masalahnya itu cuma satu. Perlu peningkatan kompetensi pendidik. Jadi yang banyak tadi itu sebenarnya cuma satu, yaitu perlu peningkatan kompetensi pendidik. Itu yang perlu Anda programkan. Tidak semua banyak sekali, tetapi akar masalahnya cuma satu. Gitu, nggih, Pak. Jadi Pak Agustina, ujilah masalah Anda itu dengan indikator permasalahan yang ketemu. Jadi agar bisa menentukan betul, Pak. Jadi itu tadi. Kalau saya sakit kepala, jangan biasanya kalau saya sakit kepala makannya bodrek. Atau kalau orang di iklan itu kan macam-macam, ada iklan yang menarik sebenarnya. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Entah itu kita makannya di siapa itu tetap makannya, minumnya adalah teh botol sosro. Bukan seperti itu, Pak. Begitu nggih, Pak Agustina nggih. Atau mungkin Mas Eko mau menambahi? Oke, terima kasih. Sebelum Pak Komangurang nggih, ini untuk semua. Saya mencoba sedikit membantu dari Pak Ketut Susilo tadi, kemudian Pak Komang juga Pak Agustina. Yang pertama, saya sudah memberikan buku saku tentang rapor pendidikan di grup WA. Kalau kita lihat, itu ada 2, buku rapor pendidikan untuk satuan pendidikan sekolah kita, yang satu untuk daerah. Kalau kita lihat rapor pendidikan, itu outputnya juga 2, Ibu Bapak nggih. Yang A untuk satuan pendidikan, itu outputnya, yang B untuk daerah. Nah, ini menjawab pertanyaan Pak Ketut. Jadi, logikanya,
kemarin juga banyak ditanyakan. Sekolah kami sudah mengadakan pelatihan guru, tapi belum terdata. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sekarang ini kita tidak boleh lagi mengupload data per sekolah, ya kan? Tidak ada fasilitas untuk itu. Nah, fasilitasnya logikanya itu masuk ke daerah. Dalam hal ini dinas terkait. Oleh karena itu perlu ada hub. Ada hub atau ada bridge, ada jembatan yang menjembatani antara apa yang telah dikerjakan oleh sekolah menjadi data yang bisa diupload atau nanti kemudian bisa digunakan oleh para pembuat rapor pendidikan ini gitu. Nah, ini yang semestinya terjalin dengan baik antara sekolah dengan daerah gitu. Jadi misalnya sekolah saya sudah melaksanakan pendidikan dan pelatihan guru untuk model pembelajaran, itu bagaimana agar data saya itu bisa masuk di dinas sehingga nanti tim dari rapor pendidikan itu bisa mengambil data di situ. Kira-kira begitu Pak nggih. Tapi ini jawabannya juga masih abu-abu karena bridge-nya belum terjadi. Hub-nya itu belum terjadi sampai hari ini. Kemarin ada usulan dari beberapa pengawas bagaimana kalau sekolah itu diperbolehkan lagi mengupload data gitu. Tapi sampai sekarang kan belum, Pak. Dan sampai sekarang ini rapor pendidikan masih berjalan. Karena nanti akan digunakan tahun 2023. Gitu, Ge. Terus kemudian untuk semuanya, Ibu Bapak, tidak semua masalah A itu harus diselesaikan oleh A. Oke, kita coba pelajari sebentar, Ge. Kita pahami sedikit. A adalah output. Jika A bermasalah, kita lihat B-nya dulu. B-nya merah juga atau tidak. Jika ada A merah, D merah, dan C merah, maka yang menjadi masalah utama adalah C, Pak. Ibu. Jadi A-nya nggak perlu ditulis dalam alternatif solusi. Ini yang terjadi kemarin, saya masih melihat A ada masalah dibuatkan program. D ada masalah dibuatkan program. C ada masalah dibuatkan program. Padahal sesungguhnya jika A merah, D merah, C merah, maka C yang kita fokuskan. Logikanya begitu. Boleh saya sharing screen ya? Oke, Mas. Monggo, silakan, Mas. Nah, ini semoga bisa terlihat ya, Ibu Bapak ya. Ini saya logikakan alur pemecahan masalah. Ini peta saya. Boleh Bapak Ibu gunakan, boleh tidak. Santai aja. Jadi jika dimensi A berkaitan merah, berkaitan dengan D merah, dan berkaitan dengan C merah, jadi A-nya merah, D-nya merah, C-nya merah, maka permasalahan sesungguhnya ada di A. Tetapi akar masalah A itu ada di D. Akar masalah D ada di C. Oleh karena itu, alternatif solusinya dikembangkan dari C. Gitu, G. Jadi nanti solusi terpilih dari C. Sub-subnya C. Atau kalau bahasanya Mas Heru tadi, indikator-indikatornya C. Alternatif solusinya begitu. Jadi ini urutannya demikian, Bapak. Ini saya ambil dari LK2 ya, LK2 dan LK3 ini saya gabungkan. Ya. Berikutnya, jika dimensi A ada masalah, berkaitan dengan dimensi D, D juga ada masalah, merah, tetapi tidak berkaitan dengan dimensi C, artinya C-nya itu sudah hijau biru semua, maka akar masalah sesungguhnya ada di D, bukan di C lagi, karena C-nya udah hijau. Logikanya, alternatif solusinya kita cari dari yang D. Gitu ya. Itu dari subdimensi yang di D. Kemudian, jika masalahnya ada di A, hanya merah tapi D dan C-nya biru, nah disinilah baru kita cari bahwa memang solusinya ada di A. Maka kita gali dari subdimensi A. Subdimensi itu indikator-indikator tadi, Pak. Akar masalah 2, dari indikator kita pecah-pecah lagi seperti apa yang faktual terjadi di lapangan. Nah, barulah alternatif solusinya kita kembangkan dari subdimensi A tadi. Gitu ya. Saya harap ini clear. Biar tidak nulis masalahnya terlalu banyak. Berikutnya, jika A itu hijau, A-nya hijau, lalu D-nya merah dan C-nya merah, maka akar masalahnya ada di C. Akar masalah 2 ada di subdimensi C. Alternatif solusinya kita cari dari yang subdimensi C tadi. Jika D merah tetapi C-nya hijau, logikanya D-nya yang perlu kita benahi. Kita cari semuanya dari D, indikatornya apa, subindikatornya apa. Baru di situ ada alternatif solusi. Jika masalahnya di C atau E, maka
dari situlah kita cari akar masalahnya. Sehingga tidak semua masalah itu kita tuliskan untuk dicarikan alternatif solusi. Ini logika pemikiran saya, Bapak. Nanti ini saya bagi di grup WA, nggih. Gitu. Terus catatannya, subdimensi dapat ditelaah dari rapor pendidikan. Subdimensi itu kan A1 di bawahnya A11, A12, kan gitu. Apa yang ada di rapor pendidikan, kita ikuti saja. Nah, yang tidak ada di rapor pendidikan, yang saya sebut sebagai subdimensi itu, ditentukan oleh penilaian profesional kita berdasar fakta yang terjadi di sekolah kita masing-masing. Seperti menjawab Pak Nyoman tadi, tidak semua sekolah sama, meskipun sama-sama belum punya guru penggerak, tapi tidak semua subdimensinya sama. Karena misalnya ada guru yang bisa memenuhi syarat menjadi guru penggerak, meskipun belum tapi memenuhi syarat, sehingga bisa diikutkan. Tapi ada yang belum, tapi sudah tidak memenuhi syarat, sehingga tidak bisa diikutkan. Misalnya begitu. Nah, subdimensi inilah kita yang paham. Sekolah masing-masing. Gitu, Bapak. Saya beri contoh sedikit saja. Ini saya ikutkan misalnya ini. A1, kita punya masalah, kemampuan literasi. Akar masalahnya ada di D1. Catatannya D1-nya juga merah ya. Atau D yang berkaitan dengan A merah. Kualitas pembelajaran. Nah, ternyata di kualitas pembelajaran ini dipengaruhi oleh pengalaman pelatihan GTK yang kurang, misalnya. Jadi, alternatif solusinya adalah dicari dari pengalaman pelatihan GTK yang kurang tadi. Misalnya, ini pengetahuan bidang studi C3.1 itu subdimensi masih ada di rapor pendidikan. Yang kedua, pedagogi itu masih ada di rapor pendidikan. Yang ketiga, manajemen pembelajaran itu juga masih ada di rapor pendidikan. Jadi kita nggak perlu lari kemana-mana. Nah, barulah solusi terpilihnya kita ambil. Oh, kalau begitu yang terpenting bagi sekolah kami adalah pelatihan pedagogi. Maka perlu diadakan pelatihan kompetensi pedagogi guru mapel produktif misalnya. Nah, inilah yang disebut dengan penilaian profesional satuan pendidikan, Pak. Ini yang saya sebut sebagai subdimensi tadi yang tidak ada di dalam rapor pendidikan. Itu ditentukan oleh penilaian profesional satuan pendidikan berdasarkan fakta lapangan yang kita temui. Gitu kira-kira Ibu Bapak penjelasan dari saya, dan semoga ini bisa lebih memudahkan. Tapi intinya jangan khawatir. Saya sepakat dengan Pak Komang tadi, ini kan latihan untuk kita bersama. Jadi kalau Ibu Bapak sudah mengirimkan LK, ya oke, kita terima. Meskipun seperti yang dikeluhkan oleh Pak Ketut tadi, LK-nya kan jadi terpisah-pisah ketika dibuat menjadi PDF. Ya nggak apa-apa, intinya sudah kita terima. Nanti kita bisa menyatukannya dari LK 1A sampai 5 itu. Tidak apa-apa. Nah, terus ini pada sinkronisasi ini adalah tambahan-tambahan yang perlu kita insert nanti selepas sesi ini berakhir. Kira-kira demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada Pak Heru, nanti ini saya kirim di grup ya. Matur nuwun, monggo Pak Heru. Terima kasih Mas Eko atas tambahannya dan penjelasannya. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ada di sini tidak semakin bingung. Kayaknya sudah tidak semakin bingung kok ya. Pak Heru, Jadi, saya bisa ini nggak Pak Heru? Oke, monggo silakan. Dari penjelasan Pak Eko tadi, nampaknya apa yang saya kerjakan banyak yang salah, Pak. Karena itu lebih banyak ke pengamatan profesional jadinya, bukan berdasarkan analisis satu persatu. Ya, berdasarkan indikator-indikator yang ada. Dan mudah-mudahan ada kesempatan untuk memperbaiki. Ada Pak, sangat saja. Ada Bapak. Ada inilah untuk perbaiki. Terima kasih Pak. Ada, santai saja. Jadi Bapak dan Ibu, kalau memang mau diperbaiki, LMS itu kalau sudah terbuka itu kan masih bisa, masih sangat bisa untuk diedit, sangat bisa untuk dikerjakan sesuai dengan apa yang mungkin saja kemarin informasi kita kurangkan Pak ya. Jadi mungkin pekerjaan kita ya asal tadi mungkin pemburu centang gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi realnya masih bisa. Bapak dan Ibu semuanya ya, misalnya di hari pertama, kalau kita memang perlu atau kita memerlukan, saya perlu memasukkan ini, saya harus mengedit atau saya baru memasukkan yang sekarang, itu nggak apa-apa Pak. LMS ini inilah sebenarnya ada minus dan plusnya
pembelajaran melalui LMS ya. Jadi asiknya LMS itu ya kemarin saya sudah kerja, kemudian ya bisa saya perbaiki lagi dengan informasi-informasi tambahan gitu kan. Itu nggak masalah. Jadi itu adalah semacam buku Anda kalau memang kemarin sudah saya buka nih bab ini, ya saya buka lagi juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi pergunakanlah LMS ini jangan menjadi sekarang sudah selesai waktunya kemudian nggak bisa diulang lagi, nggak seperti itu. Fleksibel. Kalau kemarin tuh malah kalau bisa itu kan ini saya buka saja dari hari pertama sampai hari ke-10. Jadi ada yang karena gini, saya melihat ada yang suka bekerja itu melihat dulu. Sudah dilihat sekilas kemudian kalau membaca itu istilahnya Mas Eko itu membaca secara skimming, jadi dibaca sekilas dulu. Baru nanti kalau ada yang asik itu mulai difokuskan. Itu juga ada pengalaman-pengalaman yang lain juga. Itu sudah saya selesai, itu sudah lewat materi-materi itu. Saya pengen materi ini hanya fokus ke materi kurikulum saja. Itu juga ada, jadi nggak apa-apa. Jadi Bapak nyantai saja. Kalau memang kemarin sudah, mungkin tidak diedit, tambahi lagi materinya. Yang dikerjakan sekarang tambahi lagi saja, Pak. Jadi tidak terlalu bermasalah ya, tidak terlalu ribet. Oke, Pak Komangura. Baik, terima kasih Pak Heru. Wah, ini luar biasa sekali Pak Eko. Memang menerapkan model pembelajaran sekarang. Dibuat peserta didiknya bingung dulu ini. Setelah itu baru diberikan penjelasan. Ya, jadi memang benar ketika contoh tidak ada penjelasannya memang kita bisa jadi beda persepsi. Tapi ketika tadi dijelaskan ya lumayan ada gambaran kan begitu. Nah, mungkin dari saya apa yang kita kerjakan di tugas ini kan tentunya bukan sekadar saja nanti akan diimplementasikan di sekolah masing-masing. Harapannya begini Pak, terkait tadi kelompoknya juga sama. Mungkin dari saya masukannya ya kita tetapkan di masing-masing sekolah karena apa? Mungkin di koordinasinya biar lebih mudah Pak. Jadi nanti ini kan tidak mungkin kita kerja via WA, paling tidak nanti mau lewat Beacon-nya atau bisa jadi karena berdekatan kan bisa luring begitu. Jadi biar lebih maksimal lah nanti saat presentasi lah kita kan bisa sekolah ini maksudnya bisa saling sharing lah di sana saat presentasi di masing-masing sekolah. Gitu sih menurut pemikiran saya Pak yang lebih efektif karena kasihan juga mentornya nanti kan menentukan kalau mau bagi jadi jangan sampai nanti dibagi yang guru BK, vokasi gitu Pak. Susah nanti. Itu sih masukannya Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Semangat. Pak Komangura. Jadi begini, Bapak dan Ibu, misalnya nih, tadi pagi kan saya sudah membuat board. Ada 5 kelompok atau 5 board. Rencana Bapak dan Ibu, kemarin yang saya lihat itu kan yang aktif itu sebenarnya peserta tingkat ber-32, tetapi yang aktif kemarin itu baru 30 gitu ya. Nah, kalau saya buat 5 berarti kan satu kelompok itu 6, ada isi 6 gitu. Kemudian ketidakefektifannya gini Pak, kalau ini menjadi jeleknya karena menjadi kebiasaan gitu ya. Misalnya nih, ini kan ada LK 1 sampai LK 5 nih. LK 1-nya ada 2, berarti masih ada 6 LK. Kewajiban Bapak dan Ibu kalau dibuat kelompok seperti itu juga tidak tidak menyatu gitu ya. Misalnya kelompok 1 hanya mengerjakan LK 1A itu. Habis itu selesai, nggak ada kerjaan lagi. Nggak ngerti sampai akhir. Kemudian kelompok 2 mengerjakan LK 1B gitu. Tapi itu yang menjadi sumber data hanya 1 gitu. Tapi kan nggak asik Pak, itu juga sama dengan menunggu. Tapi Bapak dan Ibu, saya Pak ini makanya sudah tidak dibuat lagi kelompok karena saya tahu. Jadi misalnya satu sekolah, mencobalah satu sekolah ini saja mengerjakan LK 1 sampai 5 gitu ya. Jadi itu akan lebih tahu. Karena apa?
datanya juga di satu sekolahan itu. Jadi nggak harus lintas sekolah, kemudian datanya enggak. Tapi Bapak dan Ibu, tujuan utamanya adalah Bapak dan Ibu memahami apa itu perencanaan berbasis data, bagaimana melaksanakan atau menganalisis material yang ada di perencanaan berbasis data, kemudian diharapkan Bapak tahun depan itu bisa melakukan perencanaan kerja tahun depan itu sudah dengan data. Tidak lagi perencanaan tahun depan itu berbasis kebiasaan. Misalnya paling mudah, paling mudah apa? Beli laptop saja paling mudah itu. Mudah dipertanggungjawabkan, barangnya ada tapi nggak tahu untuk apa itu. Itu banyak. Atau ya itu tadi kan, ini karena pendidik saya ini banyak nih yang belum uji kompetensi, ya sudah. Mungkin sekarang memprogramkan 10 pendidik magang di industri, kemudian uji kompetensi di industri. Tapi itu tidak menjawab masalah. Karena ada programnya saja yang ada, makanya dibuat seperti itu. Nah, untuk kedepannya, tahun depannya, Bapak dan Ibu sudah ini sudah apa ya, tahun depan mari kita membuat program kerja tahun depan. Ini kayaknya sudah terpahami semuanya dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan menurut saya ini sudah berhasil di material perencanaan berbasis data ini. Daripada saya dan Mas Eko hanya ngobrol, perencanaan berbasis data adalah bla bla bla, tapi tidak tahu nanti itu berhasil atau enggak. Atau itu Bapak Ibu lakukan di sekolah atau enggak, kan nggak tahu. Makanya lebih baik seperti ini kan. Oke, saya membuat satu kelompok. Kelompok saya adalah satu sekolahan. Langkah kerjanya saya tahu, kemudian mengujinya saya tahu, mencoba mencari solusi dan akar masalahnya tadi sudah diinformasikan Mas Eko, jadi sudah tidak ada masalah lagi sebenarnya di materi ini. Nah ini sudah tercapai sebenarnya Pak, jadi tujuan di LMS itu sudah tercapai. Meskipun nanti perlu nggak ada bukti bahwa pekerjaan ini sudah tercapai, ya perlu. Paling nggak Bapak bikin komen atau komen di LMS atau membuat rangkuman di LMS atau mengunggah mengunggah hasil kerja lagi di LMS, hanya itu Pak. Tapi yang jelas rata-rata Bapak dan Ibu sudah memahami perencanaan berbasis data ini. Tapi saya belum tahu bagi Bapak dan Ibu yang mungkin saya salah ya, dan mari kita aktif. Kalau kemarin tuh Mas Eko, kok yang aktif cuman itu saja sih. Marilah kita aktif bareng-bareng, kita ngobrol bareng-bareng di sini. Bapak dan Ibu jangan takut salah, karena kita akan bekerja dan belajar dari kesalahan kita. Ya kalau kita tidak pernah salah, kita tidak pernah belajar sebenarnya. Tuh kalau seperti yang kemarin kan, silahkan saja ini diobrak-abrik dan sampai, kalau saya bilang itu, pergunakanlah sampai itu ketemu salahnya itu. Kalau nggak ketemu salahnya itu belum berhasil. Gitu. Terima kasih Pak Ngurah Widana atas informasinya, atas masukannya untuk buat kelompok atau pekerjaan kelompok itu dikerjakan per sekolahan. Oke. Dan tidak mengurangi. Tadi ya ada, oke kita coba lintas biar tahu permasalahan-permasalahan di sekolah yang lain. Itu bisa Pak, nanti mudah-mudahan kalau yang seperti itu pihak dinas mengumpulkan tahu. Kalau seperti lintas itu kan sebenarnya itu permasalahan ada di bukan permasalahan, tetapi itu adalah rapot pendidikan daerah. Rapot pendidikan daerah itulah perlu nanti ada koordinasi misalnya. Kok semua sekolahan atau rapot pendidikan di Bali ini yang bermasalah hanya ini sih. Nah itu mulai koordinasi tiap sekolah dikumpulkan. Benar nggak? Ini ada masalah. Jadi kalau di tingkat satuan pendidikan, mari kita selesaikan di tingkat satuan pendidikan dulu. Nanti kalau di rapot pendidikan daerah, baru kita lintas satuan pendidikan.
Begitu nggih? Ada lagi yang perlu didiskusikan dengan perencanaan berbasis data ini, Bapak dan Ibu? Selamat pagi Pak Heru, mohon izin untuk bertanya. Monggo Pak Agus. Ya, terima kasih penjelasannya tadi, walaupun ini hal pertama mungkin untuk menganalisa rapat pendidikan modelnya yang seperti ini yang diadakan oleh Kemendikbud. Ini sangat luar biasa bagi kami yang mungkin baru pertama kali mengetahui untuk menganalisa rapat pendidikan ini. Jadi langkah-langkahnya sudah sangat terarah dan terukur. Cuman masalahnya begini, tadi kan disampaikan bahwa untuk mengupdate warna itu biar berubah, itu dari pihak sekolah kan tidak mempunyai kewenangan. Jadi sekolah hanya melaksanakan kegiatan dan program perbaikannya. Nah, sedangkan bagaimana cara sekolah nanti untuk memastikan bahwa setelah kegiatan program dikerjakan, nanti tahun depan warna itu bisa berubah. Tadi disampaikan nanti yang menginput kan dari admin daerah. Nah, mohon petunjuk, mungkin informasinya sudah ada, sehingga kita ke depan itu bisa memastikan langkah selanjutnya setelah kita menganalisa, membuat program, menjalankan program, setelah itu apa gitu Pak. Mohon petunjuk, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sugarto. Sebenarnya gini Pak, Bapak membuat rencana program nih. Sebenarnya ini kita buka, kita fair saja ya. Jadi misalnya nih, lembaga saya itu di BPPB Seni dan Budaya itu kan penjamin mutu. Ini sebenarnya Bapak, kalau langkah panjangnya, kita yang ada di balai inilah yang mengunduh data rapot pendidikan jenengan, itu kemudian kita analisis, baru kita, Pak Agus, ini sekolahan Anda yang bermasalah di bagian A, B, C, D, E, F. Nah, ini kalau membuat rencana kerja tahun depan, inilah yang perlu Anda lakukan, Pak. Masalah-masalah ini yang perlu Anda selesaikan. Nah, pelaksanaan program itu yang kan Bapak melaksanakan nih di satuan pendidikan dilaksanakan sendiri. Admin Anda memasukkan, materi program ini sudah saya selesaikan, laporannya ini, kemudian sampai dengan hasil pekerjaannya ini. Admin di satuan pendidikan Anda menginput. Kemudian, program lagi, diinput lagi. Nah, input-input ini juga masih dikuatkan dengan input dari dinas, admin dinas. Kan ada adminnya juga. Itu juga dicek, iya pekerjaanmu sudah, ini sudah dilakukan. Apakah kita harus, itu kalau sudah saya input, sudah saya lakukan, itu yang merah ganti yang hijau. Jangan, nggak seperti itu Pak. Jadi tetap saja, tahun depan lihat lagi, loh kok masih ada masalah lagi ya? Kok masih merah lagi? Itu jangan-jangan kemarin pekerjaan saya belum benar ini. Jadi itu yang menjadi panjang lagi ya pekerjaan-pekerjaan atau rencana-rencana pekerjaan yang akan datang. Jadi Bapak dan Pak Agus, jangan khawatir nanti siapa yang menginput. Admin di satuan pendidikan menginput apapun. Bahkan kemarin Bapak, kalau memang ada pekerjaan-pekerjaan harian gitu ya, dalam rangka melaksanakan perencanaan kerja berbasis data ini, atau BPD ini, itu adminnya tiap hari menginput. Biar ada perkembangan di satuan pendidikannya. Kalau adminnya tidak menginput, ya sampai kapanpun juga mungkin rapot pendidikannya nggak akan berubah, Pak. Jadi ini admin di satuan pendidikan mudah-mudahan bisa menginput tiap hari. Mungkin kalau tidak ada waktu tiap hari, mungkin seminggu sekali kita harus menginput data atau menginput hasil yang sudah kita kerjakan biar itu bisa mengubah rapot pendidikan kita. Begitu nih Pak. Oke, mudah-mudahan Pak Agus tidak ada masalah lagi. Oke, siap sampun Pak, makasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Ada yang lain Bapak dan Ibu untuk perencanaan berbasis data ini?
Silahkan Bapak dan Ibu. Kalau Silahkan Ibu. Silahkan sudah, Ibu-Ibu. kalau sudah tidak ada lagi yang dipersoalkan di PBD, kita bisa masuk di sesi berikutnya, karena kebetulan jamnya juga sudah kurang satu menit lagi sudah pindah ke materi. Nggih. Jadi sekali lagi itu Ibu Bapak, jadi semua ini masih untuk Bapak Ibu yang bertanya tadi, mohon agak bersabar nggih, karena terutama rapor pendidikan ini kan masih berjalan. Di beberapa sekolah memang masih ada rapornya yang warnanya putih, artinya di situ ada tulisannya data belum tersedia. Macam-macam lah istilahnya, artinya itu menurut buku sakunya itu masih belum terverifikasi data tersebut, dan sumber datanya banyak ya, ada dari Asesmen Nasional, Dapodik, dari SIM PKB, dan sumber data yang lainnya. Nah, semoga ini yang menjadi kesulitan sekarang ini di dalam pikiran saya adalah menyatukan dari berbagai macam sumber data tadi menjadi single source data rapor pendidikan tadi. Rencananya kan rapor pendidikan itu menjadi single source, satu-satunya data yang digunakan bagi Bapak Ibu untuk PBD, untuk membuat perencanaan yang nanti hasil akhirnya adalah RKAS yang diunggah ke dalam Arkas, gitu kan? Yang belum terbiasa dengan Arkas masih pakai RKAS kan gitu. Arkas itu kan aplikasinya. Kira-kira demikian. Jadi ini harapannya ke depan itu tetap diperbarui Pak Agus. Nah, semoga tadi juga ada hub bagaimana antara sekolah dan dinas bisa saling menginput data tadi, sehingga data itu bisa diambil oleh tim nasional untuk digunakan sebagai penilaian rapor pendidikan kita masing-masing gitu. Karena menyatukan data itu bukan perkara yang mudah. Seperti kita ketahui banyak aplikasi selama ini sudah kita gunakan. Ternyata di Dapodik pun juga aplikasinya ternyata macam-macam datanya. Ada data pengawas yang sudah ikut ini, belum ini, dan sebagainya kayak gitu. Guru yang sudah ikut ini dan belum ini itu macam-macam. Nah, semoga tim ini yang membuat penilaian rapor pendidikan ini segera bisa menemukan sinkronisasi data secara cepat dan tepat, lalu kemudian bagaimana hub antara data tadi yang disampaikan Pak Heru tadi, data sekolah itu link dengan datanya dinas, sehingga nanti itu bisa dijadikan sebagai sumber untuk menilai rapor pendidikan itu. Harapan ke depannya ini semoga segera terlaksana, sehingga rapor pendidikan yang warnanya putih sudah tidak lagi putih. Yang warnanya merah benar-benar itu karena memang data di lapangannya merah gitu. Kira-kira demikian, tapi semangatnya adalah ini digunakan bagi kita untuk merefleksi diri. Jadi maka ini seolah-olah rapor pendidikan itu seolah penilaian dari eksternal terhadap kita. Lalu kita mengidentifikasi penilaian eksternal itu, lalu kita merefleksi. Apakah memang benar demikian atau apakah kurang benar demikian? Kira-kira demikian, Bu Bapak. Dan harapannya ini semoga semakin baik datanya, terlengkapi semua dan sesuai dengan fakta di lapangan, dan semoga nanti proses menginput data itu akan terjadi dengan baik. Harapan ke depan demikian. Terima kasih Bapak, untuk sesi 1 ini kita selesai.